Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bertema sejarah Indonesia. Kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Mengapa bisa terpecah belah? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari luar, dan yang kedua, faktor dari dalam. Faktor luar tidak lain karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI? Belanda melakukan perang, yaitu agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia juga menempuh jalan diplomasi. Nah, diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan terakhir Konferensi Meja Bundar. Berikut hasil Konferensi Meja Bundar, terdapat 7. Nah, kalian boleh baca sendiri di slide. Dari hasil keputusan konferensi ini, ada yang merubah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada poin kedua, di mana bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Seperti yang kita tahu, berdasarkan Undang-Undang 45, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Namun, dalam konferensi Meja Bundar, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, yang artinya tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang 45. Nah, sejak itulah Undang-Undang 45 yang selama ini menjadi dasar negara Indonesia tidak berlaku lagi. Nah, hukum dasar negara yang berlaku saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sekarang kita akan bahas faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar yang kita bahas sebelumnya berupa agresi militer dan diplomasi, di mana tidak berjalan sesuai dengan hukum dasar Indonesia, yang memicu terjadinya gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Nah, gerakan-gerakan separatis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi, dan yang kedua, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga, gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sekian dari video pembelajaran mengenai disintegrasi bangsa. Semoga bermanfaat. Untuk lanjutan materinya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.